من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وقال المصنف الإمام أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أيها الولد إني أنصحك بثمانية أشياء اقبلها مني لئلا يكون علمك خصمك يوم القيامة. أيها الولد, wahai anakku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab madza tada' wa madza taf'al. Madza tada', apa yang mesti engkau tinggalkan, yang mesti kau jauhin, kau hindari. Wa madza taf'al, dan apa yang mesti engkau lakukan, engkau amalkan, engkau kerjakan. Sebagaimana biasa kitab Ayyuhal Walad, kita tahu bahwa berawal dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada fikiran setiap talabul ilm, orang yang belajar ilmu. Kitab ini menyebutkan tentang banyaknya pertanyaan, persoalan yang berkecamuk dalam fikiran dan kalbu seorang murid Al-Ghazali. Beliau punya murid yang banyak. Bahkan di antara murid beliau itu banyak juga yang menjadi syekh, ulama, tuan guru, ustadz yang menyampaikan ilmu. Tetapi di dalam perjalanan itu mereka tak menemukan secara batin kepuasan. Kadang yang muncul ada perasaan bangga, perasaan sombong, perasaan memiliki ilmu, jauh dari sifat-sifat kehambaan. Maka dia minta fatwa dan nasihat. Nah, salah satu di antara nasihat Al-Ghazali, beliau mengatakan, ayyuhal walad, wahai anakku, inni ansahuka bithamaniyati asya. Inni, sesungguhnya aku, ansahuka, menasihatkan kepadamu, bithamaniyati asya, dengan 8 macam, dengan 8 perkara. Iqbalha minni, iqbalha, maka terimalah nasihat itu minni, daripada aku, li alla yakuna ilmuka khasmaka yaumal qiyamah, agar supaya ilmu yang engkau miliki, yang kau kejar, keliling, istilah kita di Banjarmasin, jamaah keliling. Ini luar biasanya, nggak tahu subuh, yang hujan tetap datang. Ya, maka jamaah keliling itu jamaah yang istimewa sebenarnya, subuh itu. Sebab di antara sholat yang paling susah yang Nabi sebutkan bagi orang munafik, ya, inna asqalas salati 'alal munafikin, sesungguhnya salat, inna asqala as-salat, salat yang paling berat, 'alal munafikin, atas orang munafik itu ada 2. Salah satunya adalah salatul fajar, salat subuh. Yang kedua salatul isya, ini yang berat.
Lau ya'lamuna ma fihi, kalaulah mereka tahu apa yang ada di balik kedua salat ini, la atauhuma walau habwan. Saya akan didatangi keduanya miskin merangkak. Jadi jamaah yang terpilih sebenarnya. Nah, sesungguhnya kau ambil nasihatku itu supaya apa? Ilmu yang kau dapatkan, kau miliki itu khasmaka yaumal qiyamah. Tidaklah ilmu itu menjadi musuh bagimu nanti dari kiamat. Li alla yakuna ilmuka khasmaka yaumal qiyamah. Karena ilmu ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ta'malu minha arba'atan, ta'malu minha, kau amalkan, kau laksanakan daripadanya, yaitu nasihat tadi, arba'atan, 4. Kau laksanakan, kau kerjakan yang 4. Wa tada', dan kau tinggalkan minha, daripadanya yang tadi, nasihat tadi arba'atan, ada 4. 4 nasihat yang kau laksanakan, 4 yang kau tinggalkan. Ammal lawati tada', adapun yang mesti engkau harus tinggalkan, kau harus hindarkan. Ini berulang-ulang juga saya pernah sampaikan. Fa ahaduha, salah satunya adalah Allah, bahwasanya janganlah engkau itu tunazira ahadan, berbual, berdebat, bertengkara. Bual, debat, tengkara sama. Jangan berbual. Bapak Ibu, sudah jauh ya semasa Al-Ghazali diingatkan beliau. Maka Nabi pun juga ingatkan, hindari perdebatan. Meski benar, meski kita benar itu menghindarkan. Maka Al-Ghazali menyebutkan alla tunazara ahadan fi mas'alati mastata'ta. Lebih-lebih lagi sebuah perdebatan, pertengkaran, perbualan di dalam masalah mastata'ta yang engkau tidak memiliki kemampuan. Kau tidak punya kemampuan, terbatas. Sangat terbatas. Dalam ilmu mungkin ada yang lebih tinggi daripada kita. Dalam ilmu ada orang yang kita anggap remeh, sebetulnya dia lebih baik daripada kita. Maka ilmu itu sejatinya supaya kita semakin tawadhu. Ilmu itu semakin meluaskan pengalaman kita. Ilmu itu semakin mendewasakan kita. Maka orang berilmu itu semakin bijak. Bukan sebaliknya. Jadi kalau ada orang yang ngakunya berilmu, tapi lisannya tajam, lisannya mudah untuk menyakiti orang lain, lisannya menjudge, menghakimi orang lain, maka itu Al-Ghazali menyebut orang yang al-alimun naqis, orang yang alim tapi kurang sempurna. Kenapa jadi sampai kita tidak boleh mendebat berbual? Jangan tapi berbual. Lagi kita sesama muslim, Pak. Li'anna fiha afatin katsiratan. Karena bahwasanya di dalam perdebatan, pertengkaran itu kerugiannya banyak. Orang bertengkar itu rugi, Pak. Nggak ada untung. Sekalipun benar. Kita berbual lawan pelanggan, kita pedagang. Benar kita menang, kita kehilangan pelanggan. Ya, kita berbual dengan dosen atau dosen berbual dua mahasiswa. Sekalipun benar kita, yang terjadi apa? Tetap rugi. Hampir lainnya kan, atau apa misalnya. Kita berbual lawan bini, Pak. Jangan coba-coba kalah terus kita. Bini menang.
Karena udah rumusnya. Berbual dengan siapapun, apalagi dengan dalam hal agama, maka itu ruginya banyak. Apa di antaranya? Faizmuha, dosanya atau mudaratnya akbar, lebih besar min naf'iha, daripada manfaat. Orang berbual, berdebat, bertengkar itu mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Manfaatnya apa? Sedikit kalaupun ada. Mudaratnya apa? In hiya manba'u kulli khuluqin jamimin. Dia adalah sumber kulli khuluqin jamim, setiap akhlak yang tercela, seperti riya, ingin dilihat, ingin pamer, ilmuku, ingin memamerkan siapa dia. Maka nanti ada 3 kelompok, 3 golongan kata Nabi yang nanti akan menghadapi Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang berilmu. Ketika orang berilmu ini mengatakan, ya Rabb, kami menuntut ilmu, wa 'allamah, dan kami menyampaikan ilmu tadi adalah supaya mendapatkan ridha-Mu. Apa kata Allah? Kadzabta, kau bohong, kau dusta. Kau mengaji, kau menyampaikan ilmu supaya engkau dipanggil ustadz, dipanggil syekh, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, banyak, ingin supaya pamer nih, aku nih ustadz, supaya orang tahu aja nih. Makanya kadang-kadang lihat teman-teman, misalnya teman-teman saya dengan FB, ini pelajaran bagi saya pribadi. Besok ceramah di ini, diposting, bikin poster, gak usah. Iya, kalau panitia atau pengurus nggak masalah. Kalau pribadi, usahakan kalau dalam kitab ini gak usah kita pamerkan itu, supaya orang datang misalnya. Nah, jadi begini Bapak Ibu, silahkan misalkan kalau panitia atau pengurus masjid yang menyebarkan atau yang menampilkan, jangan pribadi. Karena di sana keinginan supaya si ini nanti datang begini, supaya jamaahnya banyak. Ustadz, gini, ustadz itu sama, jangan dibedakan. Nanti tahu ustadz si A di sana datangin, enggak, sama semua. Jangan kita membedakan mana ustadznya. Bila ustadznya si A datang, bila ustadznya si B enggak, pulang misalnya. Itu membedakan. Tidak ada pilih-pilih, semua sama. Maka pertama riya. Jadi riya itu bukan cuma dalam soal sholat, dalam soal mengaji ya juga kan, yang nanti juga dihadapkan dengan Tuhan tapi juga dalam soal ilmu, ingin nampak. Makanya para imam-imam dahulu, misalkan Imam Ahmad bin Hanbal itu ditanya tentang satu persoalan, itu beliau lebih memilih begini. Kata beliau, ada syekh yang lebih paham, kau datangin syekh itu. Dia nggak mau nunjukin dulu. Dan memang yang lebih paham dulu, cari yang lebih ahli. Walaupun beliau ahli, ya, tapi yang mungkin dikaitkan beliau dengan kompetensinya atau praktisinya, ya. Wal hasad, dengki, akan muncul kedengkian. Wal kibr, sombong. Yang menang merasa benar, merasa melal. Wal hikid, yang kalah dendam. Wal adawah, kemudian ada permusuhan. Buat apa debat? Kalau pada akhirnya kita yang menang lawan merasa puas, coba lihat hasil ujungnya. Kayak apa tadi, bagus lah. Ya. Makanya kadang
perlu juga sebagaimana Nabi Musa punya guru Nabi Khidir misalnya yang ngingatin Nabi Musa. Padahal bagus Hai Musa, kata Khidir tadi yang kau sampaikan, cuman sayang kau bertanya dengan aku bagus enggak? Ya kan? Nabi Musa menyampaikan sesuatu dakwah misalkan, dan kita tahu bahwa juru bicara beliau adalah adik beliau Nabi Harun, tapi di kala itu Nabi Musa cuma dengan Nabi Khidir, jadi enggak terceritakan dengan Nabi Harun. Entah gimana dialog itu. Ya, jadi Nabi Musa itu diingatkan, enggak usah kita, makanya gini kadang, kecuali dalam kaitan latihan Pak ya. Kalau kami dulu ada istilahnya latihan muhadarah. Latihan muhadarah itu ada yang mengkoreksi, bagus gak? Hanya dia mengkoreksi. Atau kita boleh bertanya, gimana? Tapi persoalan kemudiannya bagus enggak bukan minta nilai, yang penting Allah. Enggak perlu kita minta dari manusia, bagus enggak ceramahku, bagus enggak ini kok, enggak perlu. Ya. Maka akan muncul nanti permusuhan dalam perdebatan itu. Wal mubahah, dan rasa bangga, wa ghairiha dan lain-lainnya. Tapi enggak dipukul kata Pak ya. Ini ada beberapa yang mungkin tidak semua bisa diperdebatkan. Naam, iya. Law waqa'a mas'alatun bainaka wa baina syakhsin aw qaumin. Naam, iya, benar. Law, kalau seandainya waqa'a mas'alatun bainaka wa baina syakhsin, ada masalah atau persoalan bainaka di antara engkau wa baina syakhsin aw qaumin, dengan seseorang atau dengan kaum, dengan masyarakat. Ada masalah engkau dengan siapa, misalnya dengan masyarakat. Wa kanat iradatuka, dan adalah engkau itu menginginkan, menghendaki fiha, di dalam masalah yaitu an tuzhiral haqq, dibukanya, ditampakkannya kebenaran, wala yadhi', dan tidak kau sia-siakan. Jadi kau ingin ditampakkan kebenaran dan tidak sia-sia. Jazal bahsu, maka dibolehkan untuk dibahas atau dipandarakan. Lakin tetapi litilkal iradati alamatani, litilkal iradati, yang demikian itu dikehendaki alamatani, dengan dua alamat, alamat tanda, dua cara. Ihdahuma, jadi kalau kita ingin berdebat kan yang dihindarkan perdebatan. Satu poin pentingnya Al-Ghazali, jangan berbual, jangan berdebat. Tidak usah berbual Pak. Apa yang kita yakini benar punya kita, gawi. Apa yang tidak, enggak usah. Ya. Dan tak perlu juga kita menanggapi, menyanggah dan mempertanyakan di depan publik. Ustaz misalnya, gimana hukum ini? Padahal paham aja hukumnya, cuman dia bertanya itu supaya dijelaskan. Kebetulan misalkan ada YouTube, ada pengeras suara supaya yang lain dengar. Itu nafsu itu nafsu. Ya, nggak usah kita ini. Yang namanya dakwah itu pelan Mbak. Kita negur orang apalagi dengan bahasa nafsu tuh justru nyakitin. Dulu Hasan dan Husain kecil, Husain masih kecil, melihat ada seorang kakek-kakek yang wudhu salah Pak. Jadi manusia gini, kalau orang itu salah, kemudian kita salahkan, ini manusia itu salah, kita salahkan, dia akan bereaksi Pak. Apalagi kalau dia merasa benaran. Maka teknik berdakwah dengan orang yang merasa benar, jangan salahkan dulu. Jangan kita langsung memponis. Sekarang saya lihat banyak orang yang ahli hukum tapi nggak tepat jadi hakim. Hakim itu bijak. Ya. Banyak
hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam kita membuat judge, membuat hukum. Makanya Umar bin Khattab itu pada masa beliau ada orang mencuri itu nggak dihukum nggak dihukum potong tangan. Itu Umar bin Khattab. Yang kita dikit-dikit wah bid'ah, dikit-dikit neraka. Presiden punya kunci neraka. Ini yang kita harus jaga betul hubungan. Maka kata Hasan Hussein, tukai itu tersalah tuh wudunya. Udah gini aja ikan berwudu sama Sidin. Nah itu gayanya kan lucu nih anak-anak wudu. Persis kayak Sidin dipanggil oleh Hasan, oleh Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah, itu salah deh. Yang gini nih yang benar nih. Nah, kan akhirnya si kakek itu tersenyum. Ya, saya kira nggak masalah sebetulnya kalau kita itu mencari jalan terbaik. Nah, maka syarat yang pertama, ihdahuma alla bahwasanya janganlah tufarrika dibedakan baina ayyan kashifal haq tentang dari mana tersingkapnya kebenaran, terbukanya kebenaran, ala lisanika atas lisanmu, atau ala lisani ghairika atau lisan lawanmu. Jadi jangan kita membedakan mana yang kebenaran tadi entah muncul dari lisan kita atau dari lisan dia. Artinya apa? Ada apa istilahnya tuh ya, menerima sesuatu yang benar itu, kalau kebenaran itu datang dari lawan kita terima. Nah, perdebatan yang ada kan jarang gitu, terus saling mengencang. Itu syarat pertama. Wathaniya, dan syarat yang kedua, ayyakunal ba'su fil khala ahabba ilaik min ayyakuna fil mala. Hendaklah ayyakunal ba'su, hendaklah engkau itu membahas fil khala, di tempat yang tertutup. Khala itu yang sepi ya, yang enggak ramai. Ahabba ilaik, itu lebih engkau cintai min ayyakuna fil mala, daripada tempat terbuka. Makanya saya bilang kadang ada orang nanya misalnya hal-hal yang mungkin lebih hal-hal yang sensitif ya, kita nih hati-hati Pak ya, jaga betul kerukunan kita sesama muslim loh. Jangan hanya karena perbedaan faham lalu kemudian kita bertengkar. Malu kita sama umat lain. Kan Nabi udah ingatkan kita. Umat Yahudi terpecah 71, umat Nasrani terpecah 72. Hati-hati loh, umat Islam kemungkinan berpecah itu lebih banyak daripada mereka. 73. Itu bukan berarti Nabi mengatakan bahwa umat Islam akan terpecah 73, bukan. Coba nanti sekali itu kita bahas hadis itu. Tapi enggak menyebut bahwa umat Islam terpecah 73, enggak. Nabi cuma ingatkan bahwa potensi berpecahnya umat Islam itu lebih besar daripada mereka. Bukankah ini hadis berbicara juga tentang ayat ya? Ayatnya itu kan bahwa janganlah kalian meniru orang Yahudi. Yang mereka itu mengkelompok, memiliki kelompok-kelompok, berpecah. Kita punya Quran, punya hadis. Ini yang disampaikan Nabi di hadapan puluhan ribu sahabat di atas unta beliau di padang Arafah. Bahwa aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kata Nabi, yang kalau kalian pegang nggak akan tersesat. Berpecah itu tersesat. Ya, kita akan masuk nanti pada bab tentang maradul jahil. Salah satu penyakit jahil itu adalah perpecahan. Salah satu penyakit jahil itu adalah penyakit hati. Jadi jahil itu bukan bodoh, Bapak Ibu. Jangan katakan orang jahil itu orang bodoh. Orang jahil itu orang yang bukan bodoh di otak, tapi sebetulnya orang tidak pas menempatkan, itu jahil. Ada laki-laki pakai daster, itu jahil.
Ya, ada anak kita pandai dia dalam ilmu teknik misalnya, tapi kita masukin dia ke kedokteran itu jahil, tidak pas. Ya, jahlun itu lawan daripada adlun, adil. Adil itu seimbang. Jadi seimbang adil itu tidak mesti sama, tapi sesuai porsi itu adil. Nah, jahil lawannya tidak sesuai porsinya, itu jahil. Tingkat kejahilan paling tinggi adalah ketika kita tahu bahwa Allah yang ngasih kita nikmat, Allah yang ngasih kita pengayoman, perlindungan, pendidikan, penjagaan, kita malah justru memilih yang selain Allah. Jabatan, harta, pangkat. Kalau dulu kan berhala ya. Dulu berhala kan. Kenapa? Karena dahulu berhala-berhala di Ka'bah itu berguna bagi orang jahiliyah masa dulu, bagi kelompoknya Abu Jahal, dalam rangka menarik orang yang datang ke sana supaya nanti menjadi istilahnya penghasilan. Jadi sebetulnya mulai zaman dahulu kala yang dipersoalkan itu masalah perut, Pak. Sampai ini masih masalah perut aja. Tuhannya itu perutnya. Ya. Berhala itu cuma wasilah dia untuk mengenyangkan perutnya dia. Maka dia menolak Nabi Muhammad. Nah, hari ini barangkali ketika azan berkumandang, nanti ajalah. Tapi ketika bos yang manggil kita, Husaini Sahlan, lakas datang. Kenapa? Karena dalam pikiran kita, yang ngasih kita pekerjaan, yang ngasih kita penghasilan, yang kita bisa beli rumah, itu bos kita. Padahal sebetulnya yang mestinya terima kasih bukan kita, tapi bos sebetulnya. Coba kalau kita nggak bekerja, yang untung siapa? Bos kita juga. Kita dapat seperberapanya keuntungan daripada mereka. Justru yang tidak pernah meminta balasan, yang tidak pernah mengharapkan apa-apa daripada kita, itu cuma Tuhan kita. Kenapa ketika azan kita tidak lekas datang ke sana? Itu timpang namanya. Sampai ke sana Al-Ghazali itu kalau kita memahami. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, hendaknya kalau kita ingin berdebat juga, ingin bahwal juga, itu datang berdoa. Ya. Kadang ada yang nanya misalnya, Ustaz bagaimana hukum di salah satu majelis setelah hukum haul? Saya jarang mau jawab kayak gini, Pak. Kenapa? Udah tahu kok. Yang sebelah sini tahu gini, yang sebelah sana tahu begitu. Ngapain saya jawab? Gini aja kita diskusi dengan mas saya bilang. Kenapa? Karena di Muhammadiyah itu sebetulnya yang saya paham, ini mohon maaf kalau ada perbedaan teman-teman di Muhammadiyah juga. Ya. Inti daripada kita itu tentang haul itu kan adalah persoalannya jangan sampai kita ini kan sudah abahnya meninggal, dia anak yatim, suaminya nggak ada, sudah meninggal, istrinya nggak ada kerjaan, masa kita membebani lagi dengan ngasih pengeluaran duit berhutang-hutang untuk makan, kan gitu. Mestinya justru di hadis itu kita yang melihat ada orang kasusnya kita yang bantu dia. Tetapi bagaimana kalau misalkan orang itu sangat kaya? Saya nggak menyoal, Pak, kalau orang itu kaya banget. Kalau niatnya cuma sekedar ini, saya nggak terlalu menyoal itu. Toh nanti yang kita soal itu kan kalau misalnya itu ternyata mudarat, berhutang-hutang, dan itu kan bukan kewajiban. Maka di Muhammadiyah itu mudarat sebenarnya. Dia menengah, ya. Dia menerima istilah budaya, tetapi dengan bijak. Mera'ahul muslimun, apa yang dipandang oleh orang muslim itu hasanun, baik, maka dia pun kemudian fahuwa indallahi hasanan, maka dia juga baik dipandang oleh Allah. Nah, budaya itu jangan kita ini budaya. Jadi banyak sebetulnya kalau kita bicara budaya ya nggak bisa lepas, Pak. Bahkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad pun tak lepas dari budaya setempat. Nah, lalu budaya itu apa fungsinya? Jadi gini,
kita lihat substansi sebetulnya. Misalkan kalau kita berpakaian, Pak, substansinya dalam Islam itu adalah nutup aurat, itu substansi. Tetapi ketika bagaimana menutup auratnya itu tergantung budaya masing-masing. Di Mekah itu pakai gamis. Di Indonesia, di Jawa pakai belangkon, pakai baju adat Jawa. Di Banjarmasin mungkin kalau kita pakai sarung atau pakai celana, pakai baju baju koko ini bukan budaya Arab, ini budaya Cina, ya kan? Jadi yang penting substansinya, persoalan bagaimananya itu terserah pada Anda. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu tentang perkara urusan duniamu. Ya, nah disitulah kemudian mestinya dalam hukum tak bisa langsung kita melakukan vonis. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jam 6 sebagaimana biasa kalau kelamaan juga enggak efektif. Saya kira ini dulu mungkin kita bahas ya. Satu dulu, hindarkan perdebatan, hindarkan pertengkaran. Hormati mereka yang berbeda faham dengan kita tanpa harus mengganggu keyakinan kita. Apalagi lagi kita sesama muslim, hanya perbedaan kecil tak terlalu mendasar, maka jangan kita bertengkar. Hatta bagi saya pribadi, untuk mempatwa-patwakan sesat pun kalau usahakan jangan asal patwa. Kita juga mesti banyak diskusi, kemudian ada banyak aturannya. Maka di situ mesti apa yang mesti kita lakukan? Orang berilmu itu semakin dewasa. Ya, itu poinnya, semakin dewasa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.